fellas, welcome back. Thank you banget buat kalian yang udah ngeklik video ini. Dan buat kalian yang baru, selamat datang. Nama aku Lena. Di video kali ini aku pengen share pengalaman aku ke kalian mengenai gimana caranya aku ngumpulin duit sebanyak 50 juta dan bisa mengunjungi belasan negara di Eropa selama masa au pairku di Belanda. Kalian penasaran? Kita lihat video selanjutnya. Oke, tapi sebelumnya kita intro dulu. Feel uninvited. Disclaimer dulu nih, berhasil atau tidaknya cara ini tergantung lifestyle masing-masing ya. Mungkin buat kalian yang baru, kalian nggak tahu au pair itu apa. Aku akan kasih kalian link di kolom deskripsi. Kalian bisa cek di situ supaya kalian bisa related dengan video ini ya. Jadi aku ke Belanda itu tahun 2017 bulan April dengan bermodalkan 300 euro dan menjadi seorang au pair. 300 euro itu aku jadikan sebagai pegangan aku selama kurang lebih sebulan ya, karena aku kan pergi ke negara orang dan aku sendirian, jadi paling nggak aku butuh duit sekitar segitulah 300 euro. Nah, untuk informasi bagi kalian, paket money di Eropa itu, terutama bukan di Eropa sih, di Belanda itu sekitar 340 euro. Nah, tapi kadang juga ada yang dapat 320 euro atau kadang dapat lebih, tergantung family masing-masing. Ada yang di bawah 340 tapi familynya cover untuk transportasi dan juga untuk pulsa misalnya. Nah, aku sendiri aku dapatnya 400 euro, tetapi untuk biaya-biaya lainnya aku tanggung sendiri. Nah, kita sepakat dulu nih, berarti paket money yang aku hasilkan tiap bulan itu adalah sekitar 400 euro. 400 euro itu kalau dirupiahin sekitar 5 jutaan, sekian 5 sampai 6 juta ya, tergantung kurs. Itu adalah gaji karyawan di Indonesia pada umumnya. Tapi di Eropa, di Belanda khususnya, 400 euro itu nggak banyak. Itu hanya buat makan selama sebulan. Nah, gimana caranya aku menyiasati 400 euro itu dengan semua pengeluaran-pengeluaran yang ada sehingga aku bisa ngumpulin duit yang segitu banyaknya. Kita masuk ke pengeluaran dulu ya. Nah, pengeluaranku yang tiap bulan itu adalah yang pertama transportasi. Nah, transportasi itu aku ngeluarin duit sebanyak 32 euro untuk berlangganan kartu weekend free. Nah, dengan kartu weekend free itu aku bisa gunain train, kereta gitu ya, ke semua negara, ke semua kota di Belanda itu gratis pada saat weekend. Jadi 32 euro itu menurut aku lumayan berhemat, karena satu kali naik kereta kan bisa 15 euro gitu. Dengan adanya kartu weekend free ini, aku sedikit bisa lebih berhemat. Jadi pengeluaran pertama adalah transportasi sebanyak 32 euro. Pengeluaran tetap kedua adalah internet. Well, di setiap rumah itu biasanya ada wifi gratis dan memang dikhususkan untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari, untuk sekolah, untuk pekerjaan kantor dan sebagainya. Dan aku juga dapat fasilitas wifi gratis itu. Tetapi kalau kita keluar rumah kan tetap mesti harus eksis ya. Jadi aku budgetin itu sekitar 10 euro untuk wifi, untuk kartu gitu ya. Jadi aku bisa dapat data, juga bisa SMS dan juga bisa telepon. Jadi 10 euro tiap bulan untuk. Nah, kemudian aku budgetin setiap bulan aku itu ngabisin 100 euro aja. Yes, 100 euro untuk seperti makan dan jalan-jalan, itu 100 euro per bulan. Nah, itu pasti kalian akan bertanya, 100 euro itu cukup? Nah, di sini aku akan kasih kalian rinciannya. Aku pakai 100 euro itu untuk apa-apa aja. Jadi kebutuhanku atau kebutuhan manusia yang paling mendasar itu nomor satu kan pasti makan ya. Nah, sebagai au pair, makan itu kita ditanggung oleh host family. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, itu kita bersama dengan host family. Tapi kan kadang kalau misalnya kita pengen nyemil-nyemil di kamar, itu kan pakai biaya juga kan. Terus kita juga pengen makan di luar pada saat weekend bareng teman-teman, itu kan juga pakai biaya kan. Nah, jadi untuk weekend itu biaya sepenuhnya ditanggung oleh au pair. Nah, cara aku gimana menyiasati supaya aku nggak boros-boros amat. Jadi setiap satu bulan itu aku pas-pasin 100 euro. Caranya adalah seperti ini. Kalau aku keluar jalan-jalan sama teman-teman aku tuh selalu bawa bekal. Nah, karena aku bisa masak di keluarga aku, setiap weekend aku tuh masak kayak makanan simple seperti nasi goreng, mie goreng, atau apapun yang aku suka gitu.
terus aku bawa di jalan-jalan. Nah biasanya itu setiap jalan-jalan bareng teman pada saat weekend, aku selalu bawa ransel yang isinya itu tempat air minum lengkap dengan airnya, terus bekal cemilan-cemilan kayak apel atau pisang atau roti gitu. Jadi setiap kali aku lapar, aku nggak harus ke supermarket belanja, tapi aku udah bawa makanan sendiri. Tapi kalau misalnya aku lagi malas masak nih, terus pengen jalan-jalan sama temen dan nongkrong-nongkrong di restoran pada saat weekend, itu kita kemana? Nah kita itu biasanya kita ke McDonald's, kemudian ke Burger King, atau ke makanan siap saji yang lain, karena itulah yang termurah gitu. Karena kalau kita mau ke restoran itu biayanya bisa sekitar 15 euro sekali makan. Jadi biaya makan dan biaya tiket kereta itu sama gitu. Jadi kita siasati gimana caranya supaya kita bisa berhemat. Kebutuhan aku selanjutnya mungkin kita masukkan kategori shopping ya. Aku sebenarnya orangnya nggak suka shopping amat. Aku penganut hidup minimalis, jadi baju aku tuh nggak terlalu banyak. Sepatu juga paling cuman 2, sepatu buat winter sama sepatu buat summer. Jaket juga seadanya, jadi untuk pakaian aku nggak sering-sering amat belanja, nggak ngikutin banget tren gitu ya. Tapi yang bisa aku pakai nyaman dan aman itu udah cukup. Tapi yang namanya wanita kadang itu suka belanja kan. Nah, cara mensiasati bagaimana caranya supaya aku bisa tetap berhemat, tapi aku juga bisa tetap belanja, itu caranya seperti ini. Di Belanda, itu ada yang namanya summer sale dan winter sale. Summer sale itu selalu ada di bulan Juni sampai Agustus, dan winter sale itu selalu ada di bulan Januari sampai Februari. Nah, kalau misalnya aku pengen belanja baju atau jaket, nah aku tunggu pada musim ini nih, karena harga pada saat itu bisa diskon sampai 70%. Nah, jadi kalau misalnya nih aku pengen beli jaket, kalau aku masih punya satu jaket, aku akan pakai jaket itu terus gitu. Tapi pada saat pengen lagi belanja gitu kan ya, aku nunggu winter sale atau summer sale itu baru aku belanja. Karena pernah aku waktu di Belanda itu dapat jaket harganya kalau nggak salah cuma 10 euro, dimana harga standarnya bisa sampai 100 euro, aku hanya dapat 10 euro dan lumayan bagus, barangnya juga kualitasnya bagus, mereknya juga lumayan. Itu aku dapatnya pada saat summer sale. Kebutuhan aku yang selanjutnya apalagi ya? Oh yes, kopi. I love coffee. Kalau aku balik ke Indonesia, maybe aku pengen bikin kedai kopi ya. Okay. Aku tuh setiap hari harus minum kopi. Dan aku bilang gitu ke host familyku, dan host familyku bilang, you can drink anything you want in here. So ya, jadi pagi-pagi aku minum kopi. Tapi gimana mensiasati kalau lagi weekend? Masa kopi dibekalin juga? Kan nggak mungkin ya. Caranya adalah seperti ini. Di Belanda itu ada supermarket yang namanya Albert Heijn. Untuk selanjutnya aku akan bilang AHA ya. Nah, di AHA ini ada satu mesin kopi gratis, yang dimana kalian bisa ngambil kopi itu lengkap dengan gula dan krimnya, bebas, mau ambilnya berapa banyak juga bebas gitu. Jadi aku tuh sering kesana, kebetulan AHA ini dekat di sentrum gitu, jadi dekat dengan tempat nongkrong aku. Aku tuh kadang suka nongkrong dengan teman di sana ya, kita beli biskuit, kita beli kue-kue kecil, terus kita masuk ke AHA itu dan ambil kopinya gitu. Dan it's okay, it's free, itu gratis kok, nggak apa-apa. Dan itu adalah salah satu cara supaya aku nggak selalu ke Starbucks setiap weekend, karena kan lumayan ya, sekali minum di Starbucks bisa sekitar 20 euroan, dan itu lumayan mahal. Nah, cara ini bisa membantu aku untuk sedikit berhemat. Nah, bagaimana dengan shampoo, sabun, odol, itu gimana tuh caranya? Aku kalau misalnya beli toiletries itu, aku belinya sekalian yang sepaket gitu. Itu karena lebih murah. Emang di awal kita akan bayar lebih mahal. Contohnya misalnya, aku beli sabun, sampo dan segala macamnya itu dalam ukuran yang gede, langsung yang sepaket. Itu mungkin harganya sekali beli langsung 15-20 euro. Dibandingkan dengan kita beli ecer-ecer, itu harganya mungkin cuma sekitar 1 euro, 2 euro. Tapi kalau aku hitung-hitung, satu kali aku beli yang gede itu bisa tahan sampai sekitar 3 atau 4 bulan, which is jauh lebih hemat daripada aku beli yang kecil-kecil gitu. Jadi aku langsung beli sepaket. Dan juga kadang di setiap supermarket itu kalau beli sepaket jualannya itu lebih murah. Nah, mari kita hitung berapa sisa uang yang bisa aku tabung. Jadi pocket money-ku kan 400 euro, kemudian transport 32, kemudian
internet 10, kemudian biaya sehari-hari 100. Jadi uang yang bisa aku tabung selama sebulan itu sekitar 258 euro. Bener kan ya? Ya, 258 euro atau sekitar 255 euro lah ya, kurang lebih. Nah, mungkin kalian akan bertanya, terus jalan-jalannya gimana? Travelingnya gimana? Oke, ini aku jelasin lagi. Nah, tadi kan aku bilang kalau tiap bulan itu aku selalu budgetin 100 euro untuk keperluan seperti makan, kopi, beli shampoo, dan lain-lain. Nah, kadang 100 euro itu aku nggak pakai semuanya teman-teman, karena dengan cara penghematan yang tadi itu aku hanya pakai sekitar 50 euro, atau kadang kalau benar-benar nggak sama sekali belanja apapun, aku hanya pakai sekitar 20-30, which is sisa dari 100 euro itulah yang aku tabung, kemudian aku gunakan untuk biaya traveling aku. Cukup, kadang nggak cukup. Dan aku punya cara satu lagi nih untuk kalian, kalau seandainya kalian pengen mendapatkan tambahan pendapatan di Belanda. Caranya kayak gimana? Ini bukan dengan cara bekerja ya, karena kita sebagai au pair kita nggak bisa kerja, itu ilegal. Caranya adalah kita menjual botol bekas. Oke, maybe kesannya terlalu gimana gitu, tapi aku dapat pengalaman ini saat itu. Aku ketemu dengan satu bapak-bapak ya. Jadi ceritanya di Belanda kan aku setiap bulannya itu selalu buang sampah berdasarkan jenis sampah itu. Jadi ada sampah karton, ada sampah botol, ada sampah organik dan sebagainya. Nah, pada saat aku buangin sampah botol, si bapak-bapak ini lihat, terus dia bilang kayak gini, jangan dibuang botolnya bisa diuangkan. Terus aku bilang, hah? Caranya kayak gimana? Terus dia jelasin lah ke aku. Dan botol itu kan dalam kondisi bersih ya. Botolnya itu kayak misalnya botol Coca-Cola, botol kayak semacam botol Aqua yang gede itu loh. Nah, si bapak ini bilang ke aku, 6 botol itu bisa setara dengan 3 biji telur. Kemudian aku cobain lah cara si bapak itu. Jadi aku pas hari pembuangan sampah botol, aku ambil beberapa botol yang bisa aku uangkan, kemudian aku tukar di mesin khusus di supermarket. Dan benar bisa diuangkan ternyata. Jadi mungkin pendapatan tambahanku itu sekitar, memang nggak banyak-banyak amat, mungkin hanya sekitar 5 euro atau 10 euro per bulannya. Tapi lumayan kan, bisa juga ditabung untuk biaya traveling. Nah, dengan biaya 258 euro per bulannya, aku hitungnya 255 euro aja ya. Kalikan 12, kemudian kalikan pada saat itu kurs sebanyak 16.500. Jadi, uang yang bisa aku kumpulkan selama sebulan itu sekitar 50 juta rupiah. Kalau dengan cara seperti itu, berarti kakak nggak nikmatin dong hidupnya di Belanda. Aku kasih tahu ya, aku itu selalu mereward diri aku sendiri setiap minggu ketiga setiap bulannya. Kenapa? Karena di minggu pertama dan minggu kedua aku kan itu selalu bawa bekal. Jadi aku berusaha di minggu pertama dan minggu kedua aku tuh nggak belanja sama sekali. Nanti di minggu ketiga aku baru bilang ke diri aku sendiri, kamu mau makan apapun, kamu mau minum apapun, itu hak kamu karena kamu sudah berhasil mengendalikan nafsu kamu di minggu pertama dan minggu kedua. Terus kenapa aku nggak lakukan di minggu keempat? Karena aku masih punya kontrol diri di minggu ketiga. Karena kalau misalnya di minggu ketiga aku ngabisin semua duit, aku masih akan hidup lagi di minggu keempat gitu. Jadi itulah kenapa aku ngambil minggu ketiga. Jadi aku mau belanja enak, tapi aku juga masih mikir, aku masih hidup nih selama seminggu lagi kan. Apa memang harus ya seperti itu? Ini semua balik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Aku ngelakuin cara itu pada saat itu dengan maksud, karena kan aku sendirian di Belanda, aku nggak punya siapa-siapa yang bisa nolong aku kalau misalnya aku butuh bantuan keuangan. Jadi salah satu mensiasatinya adalah aku harus nabung. Nah, pada saat aku nyimpan duit itu, maksud aku adalah kalau misalnya aku tiba-tiba ada keperluan mendadak atau ada sesuatu yang harus memang aku gunakan duit itu, aku punya. Jadi aku nggak pinjam sana sini gitu. Jadi karena dari dulu emang aku sudah diajarkan cara mengolah keuangan dengan baik. Jadi dasarnya aku nyimpan duit itu sebenarnya bukan untuk ditabung sampai segitu banyak, tapi hanya untuk duit jaga-jaga gitu. Karena kan aku sendirian ya, nggak mungkin kan aku minta duit atau pinjam duit. Jadi aku punya prinsip itu, aku nggak mau utang dan aku nggak mau diutangin gitu. Jadi itulah dasar kenapa aku ngumpulin duit. Nah, ketika aku ngelihat hasilnya, aku sampai
kayak bengong sendiri, oh ternyata bisa segede ini duitnya gitu loh. Itu dia Velas videoku kali ini, semoga berguna dan bermanfaat bagi kalian. Aku hanya ingin kasih tahu kalau cara itu tidak efektif buat semua orang. Ini semua tergantung dengan lifestyle kalian masing-masing. Jadi tolong dipahami baik-baik. Oke, sampai di sini video aku. Mudah-mudahan termotivasi kaliannya dengan menonton video aku ini. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.